dengan 100 orang di dalamnya. Aku nggak peduli apakah ini butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan setahun. Yang terakhir meninggalkan lingkaran akan memenangkan $500.000 itu. Aturannya sederhana, kalau kamu melewati garis merah di sekitar lingkaran kamu kehilangan $500.000. Tantangan ini sudah resmi dimulai. Semoga sukses. Di sana itu, ada $500.000. Yang aku punya cuma waktu. Mulai sekarang ini rumahku. Kamu nggak bisa buat aku keluar, bahkan kalau kamu maksa. $500.000 semuanya buat diriku sendiri. Aku terbang 27 jam untuk bisa di sini, jadi aku harus bertahan minimal 27 jam. Percaya atau enggak, tantangan ini jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Karena setelah hanya 30 menit dimulai, ini terjadi. Sudah ada eliminasi pertama. Oh, ada yang nyentuh. Ada yang nyentuh garis? Aku gugup banget. Tampilin di layar. TJ, kamu nyentuh lingkaran kamu, yang berarti kamu dieliminasi. Harus ada yang pertama keluar dan aku rela berkorban. Oke, silakan pergi. Chandler, kamu bukan yang pertama keluar. Betul. Aku bangga sama kamu. Aku bukan yang pertama tapi akan jadi yang kedua. Tunggu apa? Tunggu. Wow. Oke, sekarang 2 yang keluar. Dan kalau kamu bertanya-tanya kenapa Chandler dan sekelompok wajah familiar lainnya bersaing, itu karena setiap pesaing bintang dari semua videoku ada di sini untuk crossover terbesar dalam sejarah Mr. Beast. Semua orang di sini pernah berada di video Mr. Beast. Mereka tahu apa buat menang, jadi ini persaingan yang sangat sulit. Aku nonton video 1-100, 42 ancaman terbesar. Ini wanita yang melompat dari platform dan Menyingkirkan 99 orang. iya. Apa ini lebih besar dari rumahmu di hutan? Ini lebih besar dari rumahku dan Gris. Gabungin dia sama aku, ayo dong. Di bagian belakang baju semua orang adalah uang yang mereka menangkan dan kalah di video sebelumnya. Jadi Lennon udah kehilangan $200.000, $250.000, $1 juta, jet pribadi $2,5 juta, dan $1 juta lagi untuk kubus. Aku suka hangout sama Jimmy karena dia ngingetin semua kegagalanku. Dan eliminasi kami berikutnya terjadi dengan cara yang paling mengejutkan. Oh ya ampun. Oh, Di Justice aduh, keluar. kenapa kamu keluar? Nggak mau pakai toilet portable ya? Enggak. Oke, toilet portable mengeliminasi peserta. Makasih udah undang aku. Sama-sama. Ini adalah boom. Ini adalah video bertahan paling lama. Jadi semua kontestan ini benar-benar akan tidur di lingkaran kecil mereka. Tapi sepertinya Gio punya rencana lain. Kalau kamu nonton video kami sebelumnya, kamu mungkin udah tahu yang dia rencanain. Aku pernah mainin game-game ini sebelumnya. Mencoba biar semua orang gak tidur sepertinya benar-benar berhasil. Cukup, aku keluar. Semoga berhasil, kan? Aku capek, aku mau pulang. Ini bukan game orang tua, tapi game anak muda yang selalu berpikir tentang Dan mereka bukan satu-satunya, karena saat mereka sedang tidur, 7 orang gak sengaja menyentuh garis merah. Dan salah satunya gak lain adalah Carl. Aku terbangun dengan jempol kaki menyentuh garis. Setelah malam pertama, 14 pemain udah kehilangan kesempatan mereka di $1,5 juta. Lebih banyak lagi yang akan berlangsung selama game favorit berikutnya sepanjang masa. Penjaga, bawa masuk balok! Oh, ini lagi ya? Nara. Apa? Ya ampun. Karena kalian semua adalah pemain yang sangat berpengalaman, aku membawa lagi salah satu game tersulit yang pernah kami lakukan. Beginilah cara aku keluar di Beast Games. Ini nggak akan terjadi lagi. Kalian hanya perlu membangun menara di atas balok merah. Pastikan menara kamu sangat kokoh. Aku akan kembali lagi beberapa menit lagi. Aku udah lihat ini di Beast Games dan susah banget. Entah gimana aku lakuin ini. Aku nggak lihat banyak orang lolos dari ini. Semoga aku bukan salah satunya. Atau mudah-mudahan salah satunya. Di video hutan belantara, kalian saling bertentangan. Kalian bekerja sama sekarang. Aku percaya dia sekarang. Aku boleh tes lompat nggak? Iya. Oke, kalau kamu pegang itu nggak? Kamu sana aja deh. Gimana nih progres menara kalian? Yeah. Ruang kontrol, pasang timer 24 jam. Mulai sekarang, kalau menara kamu runtuh dalam 24 jam ke depan, kamu akan tersingkir. Ya ampun. Dan biar makin seru, penjaga, kasih semua orang dodgeball. Oh. Ketika timer 24 jam mencapai 0, lampu akan berubah menjadi merah. Dan kamu punya waktu tepat 10 detik untuk melempar dodgeball kamu ke menara orang lain. Kalau kamu jatuhkan menara, mereka tersingkir. Pastikan kamu dapat teman, karena jangan sampai 20 orang lemparin dodgeball mereka ke arah kamu. Kita tentuin siapa yang akan kita keluarin. Semoga kamu percaya tetangga kamu. Kami buat perjanjian di sini. Bro, ada beberapa orang di area kami yang gak aku percaya. Bisa aja orang lempar dodgeball ke menara aku. Dan aku bisa tersingkir. Aku capek, aku mau tidur. Tapi aku nggak tahu gimana bisa tidur. Tapi beberapa orang nggak tidur, malah berfokus untuk menjaga menara mereka dari tantangan nanti. Secara resmi ini hari ketiga dan aku agak takut soal itu. Ini game ketahanan. Jadi, aku cuma duduk di sini menunggu. Karena ini adalah tantangan ketahanan, beberapa orang mau nggak mau nyentuh garis merah. Dan satu pemain benar-benar tersingkir karena kismis. Dia nggak cuma menyentuhnya, tapi dia lanjutin juga untuk mengelus lingkaran itu. Itu kismis $1,5 juta. Tapi sebagian besar waktu ini dihabiskan untuk membentuk tim dan memutuskan siapa yang akan mereka targetkan dengan Itu dodgeball. masalahnya, kita nggak tahu siapa yang cocok, siapa yang mau saling ngebela. Sudah hampir waktunya. Yuk, mau lempar ke siapa nih? Jeremy, aku nonton di TV. Dia harusnya membuat keputusan yang lebih baik. Ada beberapa orang di daftar lemparanku. Aku tahu Hugo nggak akan lakuin apa-apa, tapi selain dia, atau dia ya? Setelah hampir 24 jam kalian melindungi menara kalian, akhirnya 1 menit tersisa. Kalian punya banyak waktu untuk membentuk tim, mengembangkan strategi, mencari tahu musuh kalian.
Ini bakalan